warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita belajar tematik, tema 5, subtema 2, muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Yang kita pelajari adalah rantai makanan dan teks non-fiksi. Rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Rantai makanan terdapat dalam suatu ekosistem. Rantai makanan ekosistem sawah. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Produsen, yaitu tumbuhan, mampu membuat makanan sendiri. Konsumen ke-1, yaitu tikus, adalah hewan pemakan tumbuhan atau disebut herbivore. Konsumen kedua, yaitu ular, adalah pemakan konsumen 1, hewan karnivor. Jadi, ular mendapat energi dari tikus. Konsumen ketiga, yaitu elang, adalah pemakan konsumen 2. Dia termasuk hewan karnivor. Konsumen ketiga, elang, mendapat energi dari konsumen kedua. Setelah konsumen ketiga mati, akan diuraikan oleh mikroorganisme berupa bakteri atau jamur untuk menyuburkan tanah. Konsumen terakhir disebut sebagai konsumen puncak. Pada ekosistem sawah, elang adalah konsumen puncak. Bila salah satu komponen rantai makanan tidak mencukupi porsi yang seharusnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem dan kelangkaan hewan. Jadi, ekosistem akan rusak. Misalnya, populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh petani, akan mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa tikus. Akhirnya, elang menjadi hewan langka. Hewan langka perlu dilindungi, misalnya badak, orang utan, tapir, dan cendrawasih. Tapir itu yang seperti apa ya? Nah, ini adalah tapir. Sekarang kita belajar simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Jenis-jenis simbiosis terbagi 3. Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan yang lainnya. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tapi tidak merugikan pihak lain. Kita lihat dua gambar berikut ini. Gambar pertama menceritakan tentang hubungan antara kerbau dan burung jalak. Kutu-kutu yang menempel di tubuh kerbau dimakan oleh burung jalak, sehingga badan kerbau bersih dari kutu. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu kerbau. Nah, hubungan antara kerbau dan burung jalak itu saling menguntungkan, maka disebut simbiosis mutualisme. Sekarang kita lihat gambar bunga rafflesia. Hubungan antara bunga rafflesia dan pohon inangnya atau pohon yang ditumpanginya. Rafflesia tumbuh menempel pada sebuah pohon besar. Ia mengambil makanan dari pohon itu. Pohon besar itu makanannya berkurang karena diambil oleh bunga rafflesia. Hubungan antara bunga rafflesia dan pohon inangnya merugikan satu pihak, yaitu pohon inang. Maka disebut simbiosis parasitisme. Sekarang kita lihat gambar berikut. Ini adalah hubungan antara anggrek dan pohon besar yang ditumpanginya. Anggrek mendapatkan cahaya, air, dan menyerap zat anorganik dari kulit pohon yang ditumpanginya. Tapi pohon besar tidak menjadi berkurang makanannya. Maka hubungan antara anggrek dan pohon besar itu
menguntungkan satu pihak tapi tidak merugikan pihak lain, yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Sekarang kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, teks non-fiksi. Kalau kamu lihat pada teks video yang lalu, seperti ini tentang Pak Nyoman dan ekosistem, ini adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau berdasarkan data dan fakta, bukan fiktif ya. Maka disebut teks non-fiksi atau teks yang bukan berdasarkan hayalan. Ya, sekarang kita berlatih membuat teks non-fiksi. Coba dibuka halaman 79, tematik 5, tema 5, mengenal ekosistem untuk kelas 5 SD dan MI Platinum 3 serangkai. Ibu akan memberikan contoh untuk teks non-fiksi dengan judul harimau. Seperti ini. Harimau adalah hewan yang terdapat pada ekosistem hutan. Harimau adalah makhluk hidup, maka ia termasuk dalam ekosistem biotik. Pada rantai makanan di hutan, harimau adalah konsumen terakhir atau konsumen puncak. Harimau memangsa hewan untuk dijadikan makanannya, atau disebut karnivor. Harimau mempunyai gigi taring yang kuat dan runcing untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Dia juga mempunyai kuku yang panjang dan runcing yang berfungsi untuk menerkam mangsanya. Nah, ini mungkin yang bisa kamu pakai kosakata ini. Misalnya apa? Misalnya kamu mau mengarang tentang tikus, maka tikus itu termasuk ekosistem di mana? Lalu kemudian dia ekosistem biotik atau abiotik. Kemudian dia termasuk konsumen berapa? Lalu apakah dia termasuk karnivor, herbivor, atau omnivor? Nah, karena dia termasuk, misalnya karena dia termasuk omnivor, maka dia mempunyai gigi yang bagaimana dan kuku yang bagaimana. Ya anak-anakku, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.